Perkenalkan, nama saya Mangaras Yegia, NPM 1709-110. Saya berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, untuk itu saya akan memberikan suatu dongeng, yaitu kisah semut dan burung merpati. Tapi sebelum itu saya akan cek dulu kepada anak-anak Bapak apakah hadir semua pada hari ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk itu, sebelum Bapak memulai mendongengnya, alangkah baiknya Bapak bertanya dulu kepada kalian. Anak-anak Bapak kenal nggak dengan semut? Oke, kenal kan? Ya. Semut itu memiliki, ini dia semut. Semut itu memiliki badan yang sangat kecil. Dia memiliki tangan, semua sangat kecil, dan memiliki 2 antena. Dan juga merpati. Merpati memiliki bulu yang putih dan memiliki 2 sayap, dan hidupnya bisa terbang kemana-mana. Dan kepada semut, hidup semut terdapat di dalam tanah. Oke anak-anak? Nah, untuk itu Bapak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Burung Merpati. Pada suatu hari, hiduplah seorang semut yang sendirinya bekerja di sebuah hutan. Dia bekerja hanya sendirian tanpa tidak ada membantunya. Bekerja kemana, kesana kesini untuk mencukupi keperluannya. Dan dia menyimpan segala kebutuhannya itu di dalam tanah. Setelah disimpannya ke dalam tanah, semut ini pun merasa kehausan dan dia mencari suatu air yang di sekitar tempat tinggalnya berada. Ketika itu keluarlah dia dari tempatnya itu, yaitu di bawah tanah, mencari air kemana-mana tapi tidak dapat. Carinya kemana-mana tapi tidak dapat. Setelah jauh kemudian, jumpalah ada sungai. Sungai ini sangat deras dan sangat tidak bisa dia lirik. Semut itu pun merasa semangat karena air itu tidak ketemu. Ketika itu datanglah semut menghampiri sungai itu dan meminumnya dari air tersebut. Dan ketika itu semut itu pun terpeleset dan jatuh ke bawah. Ketika semut jatuh ke bawah, semut itu pun berpikir, pasti saya akan mati, tidak ada yang menyelamatkan saya. Oleh karena itu dia minta tolong, katanya. Tiba-tiba ada seekor burung merpati yang bertengger di atas pohon. Burung merpati ini pun melihat betapa semut itu butuh bantuan dari dia. Oleh karena itu merpati itu pun merasa kasihan dan dia segera menolong semut itu. Dan merpati itu pun menjatuhkan sehelai daun ke sungai itu, dan akhirnya semut ini pun bisa keluar dari derasnya air sungai tersebut. Dan akhirnya
semut itu pun bebas dari arus sungai itu, dan dia selamat ke daratan. Lalu semut itu pun mengucapkan terima kasih kepada burung merpati itu. Katanya, "Halo merpati, terima kasih ya, kamu sudah menyelamatkan saya dari arus sungai tadi," katanya. Lalu burung merpati itu menjawab, "Baik, sama-sama." Ketika itu, lalu burung merpati pun pergi terbang. Lalu semut itu pun berjalan masuk ke dalam rumahnya, dan dia pun berjalan-jalan terus sampai mendapatkan makanan, mencari makanan kemana-mana. Dan suatu hari, ketika burung merpati itu bertengger di tempat yang sama, datanglah seekor laki-laki membawa pistol ataupun senapang. Lalu semut itu melihat laki-laki itu, dan seorang laki-laki ini pun hendak menangkap burung merpati itu. Dan ketika semut itu melihat, semut itu pun merasa kasihan karena ingin membunuh merpati itu yang sedang bertengger di atas pohon tersebut. Oleh karena itu, semut itu pun menyelamatkan merpati itu dengan cara menggigit kaki merpati itu, menggigit kaki pemburu itu sampai kesakitan. Akhirnya pun pemburu itu, tembakannya meleset dan merpati itu selamat dari tembakan pemburu itu. Dan seketika itu merpati itu pun mengucapkan terima kasih kepada semut karena sudah menolong dia. Lalu merpati itu pun mengucapkan terima kasih dengan berkata, "Terima kasih semut, kamu telah menolong saya dari tembakan dari pemburu itu," kata merpati tersebut. Lalu semut berkata, "Sama-sama merpati, itu sudah kewajiban saya saling membantu." Nah, kepada anak-anak Bapak, tujuan dari mendongeng ini, harapan kita kepada anak-anak Bapak, kalian harus saling membantu satu sama lain dan saling menolong, dan jangan mau sendirian. Jadi untuk itu, sekian hasil dongeng dari Bapak, dan terima kasih.